Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada pertemuan keempat ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kepribadian dan nilai. Yang beranggotakan, saya sendiri Rahmi Saputri, saya Ratu Meisya Rinaldo, saya Yesi Erma Cahyani, saya Nasya Desta Fitri. Baiklah, yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian adalah suatu konsep dinamis yang mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan seluruh sistem psikologis seseorang. Kepribadian dapat diartikan sebagai karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan perilaku seseorang. Intinya, kepribadian merupakan cara-cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ada 3 faktor yang menentukan kepribadian individu, yaitu keturunan, lingkungan, dan situasi. Keturunan merujuk pada faktor yang diturunkan saat pembuahan. Kepribadian seseorang adalah struktur molekul dari gen-gen yang terletak dalam kromosom, seperti sosok fisik, daya tarik wajah, komposisi otot, tingkat energi, dan ritme hayati yang umumnya dipengaruhi oleh orang tua. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang merujuk pada budaya di mana seseorang dibesarkan, pengkondisian dini, norma-norma keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh lainnya. Lingkungan berpengaruh besar untuk membentuk kepribadian seseorang. Yang terakhir yaitu situasi. Situasi merupakan determinan yang mempengaruhi efek keturunan dan efek lingkungan pada kepribadian. Kepribadian individu yang mantap dan konsisten bisa berubah karena situasi. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan pada kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu mengukur kepribadian. Ada 2 cara untuk mengukur kepribadian. Yang pertama yaitu tipe indikator Myers-Briggs atau MBTI. MBTI adalah suatu tes kepribadian yang menyadap 4 karakteristik dan mengelompokkan orang-orang dalam salah satu dari 16 tipe. Pada tipe ini, 100 pertanyaan diajukan untuk menanyai bagaimana seseorang merasakan dan bertindak pada situasi tertentu. Hasilnya dapat dikelompokkan sebagai ekstrovert versus introvert, sensitif versus intuitif, pemikir versus perasa, dan memahami versus menilai. Individu dengan karakteristik ekstrovert digambarkan sebagai pribadi yang ramah, suka bergaul, dan tegas. Sedangkan individu introvert digambarkan sebagai individu yang pendiam dan pemalu. Individu sensitif digambarkan dengan individu yang praktis dan berfokus pada detail. Sedangkan intuitif mengandalkan proses-proses, tidak sadar dan melihat gambaran umum. Individu dengan karakter pemikir menggunakan alasan dan logika untuk menangani berbagai masalah. Sedangkan individu yang perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Selanjutnya, individu dengan karakteristik memahami cenderung menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan individu dengan karakteristik menilai cenderung lebih fleksibel dan spontan. MBTI bisa berguna untuk meningkatkan kesadaran diri atau memberikan bimbingan terhadap karir. Namun, sebaiknya manajer tidak menggunakan MBTI untuk memilih pegawai karena hasilnya cenderung tidak terkait dengan kinerja. Indikator ini banyak digunakan dalam dunia bisnis maupun angkatan bersenjata.
Akan tetapi, sebagian bukti menunjukkan bahwa ukuran ini kurang valid, yaitu memaksa seseorang untuk dikategorikan ke dalam satu jenis atau jenis lainnya. Dengan kata lain, tidak ada yang berada pada posisi tengah-tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Big Five model. Teori sifat kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality Traits model tersebut terdiri dari 5 dimensi kunci, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Untuk mempermudah mengingatnya, kita dapat menggunakan huruf pertama dari masing-masing dimensi menjadi singkatan OCEAN. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai sifat kepribadian model 5 besar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Big Five Personality Traits model. Yang pertama ada openness to experience atau terbuka terhadap hal-hal baru. Dimensi kepribadian openness to experience ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik positif pada individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Sifat kebalikan dari openness to experience ini adalah individu yang cenderung konvensional dan nyaman terhadap hal-hal yang telah ada, serta akan menimbulkan kegelisahan jika diberikan tugas-tugas baru. Yang kedua ada conscientiousness atau sifat berhati-hati. Individu yang memiliki dimensi kepribadian conscientiousness ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin dari yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif pada dimensi ini adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaian. Sifat kebalikan dari conscientiousness adalah individu yang cenderung kurang bertanggung jawab, terburu-buru, tidak teratur, dan kurang dapat diandalkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga ada extraversion atau ekstraversi. Dimensi kepribadian extraversion ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik positif individu extraversion adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Sebaliknya, individu yang introversion atau kebalikan dari extraversion adalah mereka yang pemalu, suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Selanjutnya ada agreeableness, mudah akur atau mudah bersepakat. Individu yang berdimensi agreeableness ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik positifnya adalah kooperatif, dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut serta suka membantu. Karakteristik kebalikan dari sifat agreeableness ini adalah mereka yang tidak mudah bersepakat dengan individu lain karena suka menentang, bersifat dingin, dan tidak ramah. Selanjutnya lagi ada neuroticism atau neurotisme. Neuroticism adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dari neuroticism disebut dengan emotional stability atau stabilitas emosional. Individu dengan emosional yang stabil cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Sedangkan karakteristik kepribadian neuroticism atau karakteristik negatif adalah mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, dan mudah berubah pikiran. Oleh karena itu, dimensi kepribadian neuroticism atau neurotisme yang pada dasarnya merupakan sisi negatif ini sering disebut juga dengan dimensi emotional stability atau stabilitas emosional.
Sebagai posisi positifnya, ada juga yang menyebut dimensi ini sebagai natural reaction atau reaksi alami. Sifat kepribadian lain yang relevan dengan OB. Yang pertama adalah evaluasi diri inti. Sejauh mana orang menyukai atau tidak menyukai diri mereka sendiri. Evaluasi diri yang positif mengarah pada kinerja pekerjaan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah Machiavellianism. Cara mendapatkan dan menggunakan kekuasaan. Individu dengan Machiavellianism cenderung pragmatis, mempertahankan jarak emosional dan meyakini bahwa hasil lebih penting daripada sebuah proses. Yang ketiga adalah narsisme, di mana orang yang sombong berhak mementingkan diri sendiri yang membutuhkan kekaguman yang berlebihan. Biasanya kurang efektif dalam pekerjaan mereka. Keempat adalah self-monitoring, di mana kemampuan untuk menyesuaikan perilaku untuk memenuhi faktor eksternal dan situasional. Di sini, monitor yang tinggi lebih sesuai dan lebih mungkin menjadi pemimpin. Yang kelima adalah pengambilan risiko, di mana kemauan untuk mengambil kesempatan. Pengambilan risiko membuat keputusan lebih cepat dengan sedikit informasi. Selanjutnya adalah nilai atau value, di mana keyakinan berikutnya yang lebih sentral. Nilai melampaui suatu objek dan situasi tertentu. Nilai memegang peranan penting karena merupakan representasi kognitif dari kebutuhan individu di satu sisi dan tuntutan sosial di sisi lain. Nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal adalah keadaan akhir-akhir nilai yang diharapkan, tujuan yang orang ingin mencapai selama hidupnya. Sedangkan nilai instrumental adalah cara berperilaku yang disukai atau sarana bagi seseorang untuk mencapai terminal value. Beberapa contoh untuk nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pertama adalah kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, kalian bisa menggunakan nilai instrumental seperti kerja keras, memiliki cita-cita. Nilai terminal yang kedua adalah kebijaksanaan. Untuk menggapai kebijaksanaan tersebut, kalian bisa menggunakan nilai instrumental seperti bisa mengendalikan diri, tenang, dan disiplin. Membandingkan perbedaan generasi dalam nilai dan identifikasi nilai dominan dalam angkatan kerja saat ini. Nilai merupakan keyakinan dasar seseorang yang dijadikan sebagai tujuan atau hasil akhir seseorang melakukan sesuatu. Generasi Boomer naik ke tingkat manajemen yang lebih tinggi pada posisi manajer, menengah, dan puncak. Kesetiaan generasi Boomer adalah pada karir mereka serta fokus perhatian mereka pada menjadi nomor satu. Potensial sekarang adalah generasi X yang sedang bergerak menuju celah-celah manajemen menengah dan dengan segera akan naik ke manajemen puncak. Karena dapat menghargai hubungan, mereka cenderung mempertimbangkan implikasi etis dari tindakan-tindakan mereka terhadap individu lain di sekitaran mereka. Sehingga dapat dilihat peningkatan standar etika dalam bisnis selama 1 atau 2 dekade berikutnya semata-mata sebagai hasil dari nilai yang berubah dalam posisi manajemen. Selanjutnya, mengidentifikasi 5 dimensi nilai budaya nasional Hofstede. Yang pertama ada jarak kekuasaan atau power distance. Tingkatan ini di mana individu dalam suatu negara setuju bahwa kekuatan dalam institusi atau organisasi didistribusikan secara tidak sama. Kultur-kultur seperti ini cenderung mengikuti sistem kelas atau kasta yang tidak mendukung mobilitas harga negaranya ke atas. Peringkat jarak kekuasaan yang rendah menunjukkan bahwa kultur tersebut tidak mendukung perbedaan antara kekuatan dan kekayaan karena menekankan pada persamaan dan peluang. Yang kedua ada individualisme versus kolektivisme.
Individualisme adalah tingkatan di mana individu lebih suka bertindak sebagai individual daripada sebagai anggota suatu kelompok dan menjunjung tinggi hak-hak individual. Sedangkan kolektivisme menekankan kerangka sosial yang kuat di mana individu mengharap individu lain dalam kelompok mereka untuk menjaga dan melindungi mereka. Yang ketiga ada maskulinitas versus feminilitas. Tingkatan di mana kultur lebih menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuatan, dan pengendalian versus kultur yang memandang pria dan wanita memiliki kedudukan yang sejajar. Penilaian maskulinitas yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat peran yang terpisah antara pria dan wanita, dengan pria yang mendominasi. Penilaian feminilitas yang tinggi berarti bahwa terdapat sedikit perbedaan antara pria dan wanita. Ini juga tidak berarti menekankan persamaan antara pria dan wanita. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Tingkatan ini di mana individu dalam suatu negara lebih memilih situasi terstruktur dibandingkan tidak terstruktur. Individu memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi mengenai ketidakpastian dan ambiguitas. Kultur ini cenderung menekankan hukum, peraturan, dan kendali yang didesain untuk mengurangi ketidakpastian. Kultur ketidakpastian rendah, individu tidak begitu cemas akan ambiguitas dan ketidakpastian serta memiliki toleransi akan keragaman opini. Dan yang terakhir ada orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek atau long term orientation versus short term orientation. Individu dalam kultur orientasi jangka panjang melihat ke masa depan, menghargai penghematan, ketekunan, dan tradisi. Sedangkan individu kultur jangka pendek menghargai masa kini, perubahan diterima dengan lebih siap, dan komitmen tidak mewakili halangan-halangan menuju perubahan. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.